Chunsam menyamar menjadi Algojo yang akan memenggal Dain, sedangkan Tuan Song dan Tuan Choi menyamar menggunakan baju penjaga. Di sana, Chunsam berusaha mengulur waktu, lalu tak lama kemudian Tuan Song membuka ikatan Dain hingga pertarungan pun tak terelakkan. Setelah itu, karena Tuan Song berhasil menyandra gubernur, si gubernur memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka. Setelah dirasa aman, Tuan Song dan teman-temannya keluar dengan membawa gubernur dari kantor pemerintahan. Lalu Tuan Song dan Dain bertanya tentang bukti yang dimiliki si gubernur yang bisa membuktikan bahwa Pangeran Hui tidak berkhianat. Akhirnya si gubernur memberitahu mereka kalau bukti itu ia kirim ke kuil Buddha bersama dengan beras persembahan. Mendengar itu, Tuan Song dan Chunsam pergi untuk mengambil bukti tersebut. Sementara itu, Ibom yang merasa marah karena pemerintah mengambil semua beras warga, akhirnya merampok beras persembahan bersama pria pandai besi. Pria ini mengambil patung Buddha dan hendak membunuh asisten gubernur, akan tetapi ia dihentikan oleh Ibom. Kemudian karena si pria menginginkan si asisten mati, Ibom pun langsung mengejarnya, namun sayang ia malah bertemu dengan Tuan Song. Di sana Tuan Song memberitahu Ibom bahwa dalam gerobak yang dirampoknya terdapat suatu benda yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Shin lalu memperlihatkan Ibom yang sedang membuka barang hasil rampokannya, yaitu patung Buddha yang berisi bukti penting. Akan tetapi, pria pandai besi hendak menjual barang antik itu ke penadah untuk membiayai pemberontakan yang akan dilakukannya. Pria itu juga mengajak Ibom untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan tersebut. Sepulangnya ke rumah, Ibom dimarahi oleh Sun E yang kecewa kepadanya karena Ibom tidak menghadiri pemakaman pria pembuat tembikar. Ibom lalu menjelaskan tentang apa yang terjadi dan tak lama kemudian mereka pun berbaikan kembali. Di sisi lain, Tuan Song memberitahu Dain bahwa perampok yang tadi siang mencuri gerobak persembahan adalah Ibom. Tuan Song berencana mencari Ibom besok untuk menemukan bukti itu. Sementara itu, pemimpin camp mendatangi gubernur bertanya tentang bukti tersebut, kemudian membunuhnya. Cerita berlanjut memperlihatkan putra Tuan Kim yang melapor kepada raja kalau agen rahasia berkolusi dengan Dain dan membunuh gubernur Yola. Tak hanya itu, ia juga mengatakan Tuan Song telah bunuh diri dalam perjalanan, yang tentu saja membuat Tuan Jiang tidak mempercayai hal tersebut. Selain itu, putra Tuan Kim juga memberikan surat pernyataan agen rahasia yang direkayasa olehnya. Dalam surat itu tertulis bahwa yang memerintahkan agen rahasia adalah Tuan Jiang. Raja yang murka setelah membacanya langsung memerintahkan pengawal untuk memenjarakan Tuan Jiang. Shin lalu memperlihatkan si asisten yang mendapati gubernurnya telah tewas bersimbah darah. Bukannya segera melaporkan hal tersebut, ia malah mencuri harta si gubernur kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, Dain dan Tuan Song terlihat sedang membuntuti pria pandai besi untuk menemukan Ibom. Di sana mereka melihat pria yang kemarin membeli beras persembahan dari asisten gubernur. Setelah pria itu selesai berbicara di dalam, Dain dan Tuan Song lalu mencegat mereka dan mendapat informasi bahwa selain beras, para bandit itu juga akan menjual patung Buddha. Mendengar hal itu, Dain pun berencana untuk membeli patung tersebut. 그럼 그 불상 저희가 사는 게 어떻습니까? Esok harinya, Dain berdandan cantik, berpura-pura menjadi seorang pedagang, sedangkan Tuan Song menyamar menjadi pelayannya. Mereka mendatangi tempat pria pandai besi. Di sana, Dain memperkenalkan dirinya sebagai pedagang yang sedang mencari patung Buddha.
Akan tetapi karena merasa curiga, si pria tidak akan menjual patung itu sehingga Dain pun menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Dain berkata ia akan kembali lagi besok dengan membawa uang tersebut. Adegan berlanjut ke Chun Sam yang ketahuan ketika sedang membuntuti Sun E. Chun Sam dihajar dan disekap oleh mereka. Sementara itu, Ibo mendapat informasi kalau patung Buddha ternyata patung yang dibuat khusus atas permintaan gubernur. Di sisi lain, pemimpin camp menemui asisten gubernur memintanya untuk mengantarkannya pergi menemui pedagang yang akan membeli barang milik gubernur. Tuan Choi yang baru tiba di istana diminta untuk segera menemui Tuan Jiang. Namun rupanya Tuan Choi malah dibawa ke tempat lain dan ditusuk oleh pria tersebut. Kemudian ia pun disekap di suatu tempat. Rupanya semua itu adalah perbuatan putra Tuan Kim. Di sana Tuan Choi diinterogasi, lalu Tuan Choi sengaja membohonginya dengan mengatakan bahwa dirinya melihat agen rahasia telah tewas. Sementara itu, Tuan Kim terlihat sangat puas ketika mengunjungi Tuan Jiang di penjara. Adegan berpindah ke Ibom yang mendapati Chun Sam berada di desanya. Ibom menanyakan bagaimana Chun Sam bisa berada di sana, yang kemudian Chun Sam pun menjelaskan bahwa dirinya mengikuti Sun E hingga sampai di tempat itu. Saat itu, Chun Sam memberitahu Ibom bahwa Tuan Song sedang mencari benda yang sangat penting, yang kemudian Ibom langsung tahu kalau yang dimaksud Chun Sam adalah patung Buddha. Ibom lalu menyuruh Chun Sam untuk memberitahu kakaknya kalau ia akan mengambilkan patung Buddha itu untuknya. Singkat cerita, Chun Sam kembali menemui Tuan Song dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Nantinya mereka akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Sementara itu, si penadah datang ke gudang bersama pemimpin camp. Pemimpin camp yang tidak bisa menemukan bukti itu marah kepada si penadah. Akhirnya, si penadah baru mengetahui kalau yang dicari oleh si pemimpin camp adalah patung Buddha. Tak lama kemudian, pria pandai besi yang datang ke gudang mendapati teman-temannya dalam keadaan terluka. Setelah mengetahui semua orang mengincar patung Buddha itu, ia pun segera berlari untuk mengamankannya. Di sisi lain, Ibom rupanya sudah berada di tempat pandai besi dan menemukan patung tersebut. Ibom segera mengecek patung itu dan menemukan sebuah ruang di dalamnya. Ibom lalu pergi menemui Tuan Song di tempat yang kemarin sudah ditentukan. Ia terlihat memberikan patung Buddha tersebut kepada kakaknya, akan tetapi ketika Tuan Song membuka bagian bawah patung itu, di dalamnya tidak terdapat apapun. Lalu tiba-tiba pria pandai besi datang dan mengira Tuan Song yang telah melukai teman-temannya di gudang. Saat pria itu hendak membunuh Tuan Song menjelaskan bahwa bukan ia yang melukai teman-temannya. Kemudian ketika si pria berkata kalau di dalam patung itu hanya ada satu surat, Tuan Song segera meyakinkannya berkata bahwa surat itu bisa menyelamatkan mereka karena bisa mengusir para pejabat korup dari pemerintahan. Setelah mendengar hal itu, pria pandai besi pun memberikan surat tersebut kepada Tuan Song. Mereka kemudian pergi dan Ibom berpamitan kepada kakaknya. Sayangnya ketika Tuan Song sedang membaca surat itu, seseorang memanah Tuan Song tepat di dadanya. Dan rupanya orang itu adalah pemimpin camp. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah mereka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.